Kalau teman-teman semuanya, welcome back to my channel, di channel Kitso. Oke, di video kali ini saya akan unboxing alat-alat untuk buat konten. Ada dua di sini ya. Ada ini, yaitu ini adalah mikrofon cardioid dan juga ini ada mini LED. Ini untuk mikrofon dari merek Boya dan untuk mini LED-nya dari merek Ulanzi, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita mungkin kita mulai dari yang gede dulu ya, dari mikrofonnya. Oke. Di mikrofon ini juga saya sudah pakai lumayan lama ya, sekitar 2 bulan 3 bulanan, dan mikrofon ini cukup bagus dan juga cukup membantu untuk membuat konten di outdoor ya teman-teman, khususnya di kayak lagi di jalan atau lagi di tempat yang terbuka. Itu ini untuk mensupport suara kalian itu lumayan bagus, jadi nggak terlalu bernoise juga, karena dia juga dikasih ini teman-teman nih, bulu-bulunya ini nanti kita lihat di dalam ya. Cukup oke untuk dipakai vlogger-vlogger yang suka traveling ya, karena ini mikrofon kualitasnya juga lumayan. Untuk under 300.000 mikrofon ini sangat saya recommended. Oke, kita lihat dari bagian depannya dulu. Di sini ada mereknya ya, Boya. Dari sini ada screen kodenya ya untuk cek ke originalitasannya. Kalau teman-teman beli, teman-teman bisa langsung screen aja, terus teman-teman cek ke websitenya Boya, yaitu di www.boya-mic.com teman-teman. Dan di sini tuh untuk modelnya adalah BY-MM1. Kalau teman-teman mau beli juga jangan sampai salah, untuk modelnya yaitu di BY-MM1, mereknya dari Boya. Seperti ini kotaknya. Oke, ini universal cardioid mikrofon. Dia kompatibel dengan smartphone, terus juga ada tablet juga bisa ya, selagi tabletnya support eksternal mikrofon. Dan sini juga ada desktop atau laptop juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan dengan laptop ya, lagi di outdoor juga bisa. Dan di sini juga ada DSLR ya, buat teman-teman videographer juga bisa menggunakan ini. Dan sini juga ada handycam buat teman-teman yang suka mengabadikan video momen-momen ya teman-teman. Oke, kita lihat bagian samping sini ada tulisannya BY-MM1. Bagian samping ada lagi BY-MM1, dan untuk bagian belakang sekarang, oke, kita baca dulu ya. Ini di bagian belakang ini ada fitur dan spesifikasinya teman-teman. Kita baca dari yang atasnya dulu. Ini ada fitur, ada 5 fitur yang diberikan ya. Kita lihat fitur yang pertama itu dia kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, consumer cam recorder, audio recorder, dan masih banyak lainnya lagi. Yang penting device-nya itu support eksternal mikrofon ya teman-teman, dan juga jack-nya ada jack 3,5 mm, karena mikrofon ini menggunakan jack 3,5 mm teman-teman, seperti itu. Oke, itu untuk fitur yang pertama, yang juga barusan aja kita lihat di depan juga seperti ini ya, cuman ini lebih lengkapnya. Terus untuk fitur yang kedua ini, dia itu berbentuk compact dan juga ringan untuk ukuran directional mic teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah portable microphone karena dia ringan dan juga compact dan mudah dibawa dan pastinya mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi teman-teman suka khawatir yang suka traveling pergi sana sini buat vlog traveling contohnya. Dan ini juga kita sudah dikasihkan pouch ya teman-teman, wadahnya ya buat kita masukin mikrofonnya, dan pouchnya itu, kantongnya itu bisa kita masukin ke tas teman-teman, seperti itu. Oke, terus untuk sini ada fitur yang ketiga, bahannya dia itu menggunakan bahan metal ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahan mikrofonnya ini kokoh, karena bukan seperti mikrofon pada umumnya yang berbahan plastik seperti ini. Saya ada contoh juga nih, dia plastik teman-teman. Nih, ini plastik ya. Nih, ini plastik teman-teman. Ini juga kurang meyakinkan dan kurang kokoh, meskipun besar, cuman karena kualitasnya plastik semua ya, nggak ada besi-besinya. Palingan besi ada seperti ini aja, baut gitu. Makanya saya beli yang lebih kompak supaya mudah dibawa kemana-mana, yaitu ya ini dia, universal cardioid mikrofon dari Boya ini. Oke, terus untuk fitur yang keempat, di sini dia menggunakan baterai cukup fleksibel, jadi benar-benar sangat tidak meribetkan untuk penggunanya. Bila ini mikrofon saya sebelumnya ini dia menggunakan baterai teman-teman. Teman-teman lihat nih, tuh dengan baterai, jadi lumayan ribet juga ya kalau kehabisan baterai di tengah-tengah jalan itu kan, harus beli baterai dulu. Nggak, kalau ini dia sudah input daya langsung ke dari device-nya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi beli baterai ya. Itu nilai plusnya juga bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman.
Dan untuk fitur yang terakhir itu fitur kelima, kita mendapatkan professional Fury windshield ya teman-teman. Itu adalah seperti ini yang saya bilang bulu-bulu tadi, itu adalah namanya professional Fury windshield teman-teman. Oke, langsung ke spesifikasinya aja. Untuk pola patternnya cardioid ya, merekam dari 3 sisi yang berbeda, depan, kiri, dan juga kanan. Terus untuk frekuensi respon ini 35-18 kHz dengan sensitivitasnya ini di minus 42 decibel, dan sinyal ke noise ratio-nya itu di 76 decibel, dengan plug-in-nya itu di 3,5 mm. Dia menggunakan konektor TRS dan juga TRRS, jadi teman-teman nggak boleh asal menggunakan kabel ya, karena dia kabelnya juga portable yang mudah dicopot pasang. Dan teman-teman nggak asal masukin kabel 3,5 mm, karena yang bisa terbaca hanyalah kabel konektor TRS dan juga TRRS teman-teman. Dan kita juga sudah include di dalam, nanti kita lihat. Di sini untuk dimensinya itu 22 mm x 81 mm dengan berat bersihnya aja itu hanya di 86 gram. Dan ini dikeluarkan oleh pabrikan yang bernama Sensei Gias Photo Industrial. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau cek produk-produk Boya lainnya, teman-teman bisa masuk ke websitenya aja di yang saya bilang di awal tadi, www.boyastripmic.com, atau bisa ke www.gias.com teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di sini ada posnya ya. Ini dia. Dan sini ada user manual atau manual book bisa dibilang. Sini Boya BM1. Kita lihat nih ada instruksi manual. Oke, terima kasih sudah membeli Boya BM1. Oke. Ada fitur yang sama aja main belakang tadi. Apa aja yang dapat nanti kita pasti dapat di dalam, nggak perlu kita baca cara instalasinya, penggunaannya. Dan sini ada diagram frekuensi responnya teman-teman. Buat teman-teman yang kipu sama diagram frekuensinya seperti ini ya. Di sini juga ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami problem, ada solusinya seperti gimana ya. Terus sisanya bahasa Cina. Oke, kita pinggirin aja, kita langsung ke barangnya teman-teman. Nggak usah lama-lama. Seperti ini. Kita dapat pouchnya itu kulit teman-teman, liter kulit sintetis, cuman ya lumayan lah, daripada harus kita langsung masukin gitu aja. Oke, di sini ada holdernya ya untuk pegangan mikrofonnya, nggak lupa ada kabel konektornya dan mikrofonnya pastinya. Dan ini dia professional Fury windshield yang saya bilang. Nah ini dia, ini bulu-bulu teman-teman. Jelas ya, bulu-bulu. Ini dalamnya juga ada foam busa gitu. Dan cara instalasinya adalah teman-teman masukin ini ke dalam ya. Dan pasti ini ada di bagian atas, dan di bagian atas jika mau ingin memasang ini holdernya, pegangannya. Karena ini yang menentu suara kalian teman-teman. Bila ini ada di samping itu tidak jadi cardioid. Jadi kenapa harus di atas, karena dia merekamnya di sini ya. Untuk mikrofon ini kiri kanan dan juga depan, jadi pas. Dan untuk memasang kabel itu jangan sampai salah, karena kalau bila teman-teman pasang yang untuk ke device itu masangnya ke mikrofon, dan ini yang untuk mikrofon ke device, itu tidak akan keluar suara teman-teman. Jadi teman-teman harus pasang sesuai ya. Jadi teman-teman ini pasangnya ke mikrofon, yang untuk mikrofon ya yang bengkok yang seperti huruf L, dan yang lurus ini ke device teman-teman seperti itu. Dan selain itu ini juga bisa digunakan ke gunakan ke tripod. Kalau teman-teman menggunakan di desktop ya, teman-teman tinggal colok aja ini ke sini dan tinggal colok ke desktop seperti itu. Waduh. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nanti untuk video review suaranya kita buatkan video short ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung nilai sendiri di video short setelah video ini diupload ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke barang selanjutnya. Kita pinggirin aja dulu. Ini dia ada mini LED dari Ulanzi. Kita lihat bagian depannya. Ulanzi Select. Dan untuk modelnya adalah W49 LED mini LED video light. Saya juga makin sekitar 3 bulanan ya, sama dengan belinya dengan Boyanya ini. Karena apa? Karena lighting itu juga perlu teman-teman, apalagi lighting itu benar-benar mempengaruhi hasil video teman-teman, karena harus benar-benar pencahayaan yang cukup dan pas, dan juga kalau bisa halus, atau bisa orang-orang bilang itu soft lighting ya teman-teman.
seperti ini nih, hitungannya sudah semi soft lighting. Jadi teman-teman nggak perlu untuk cahayanya di terlalu terang karena dia sudah terang, dan juga softnya itu tidak terlalu soft, jadi masih bisa untuk teman-teman edit warnanya lagi di aplikasi editing ya teman-teman. Oke, kita bagian bawahnya sini ada quality item / BO Ulanzi. Untuk bagian atas ini ada spesifikasinya teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED dengan light source-nya itu di 49 LED bridge dengan color temperatur yang di 6000 K, luminance 800 lm, luminance angel di 60 derajat, light distance-nya bisa sampai 5 meter, popping voltage di DC 3 volt dan power-nya 5 watt. Oke, sebelum saya lanjut lagi, kenapa dia popping voltage DC 3 volt? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah teman-teman. Jadi satu baterai A2 itu dia itu sekitaran di 1,5 volt. Jadi total voltage-nya itu di 3 volt teman-teman, seperti itu. Jadi ini agak ribet teman-teman, harus siap cadangkan baterai ya. Takutnya kehabisan di tengah-tengah video, teman-teman bisa ganti langsung baterainya, seperti itu. Oke, di belakang ini ada fitur teman-teman, 3 fitur menarik, yaitu trickle shoe mounting. Dia bisa ditambahin aksesoris. Ini tambahin mikrofon, saya juga biasa gitu, saya tambahin mikrofon di bagian sampingnya, dan dia juga bisa digunakan untuk di gimbal. Dan yang ketiga, dia ini perfect for filmmaking. Jadi ini bisa dibilang bagus, berguna untuk pembuatan film, seperti itulah. Dan produk ini made in China, sama aja sama Boya tadi ya. Oke, dan untuk pabriknya itu Shenzhen Ulanzi Teknologi. Kalau yang tadi Shenzhen Jias Foto Industrial, sama-sama nama Shenzhen nih. Kita juga kurang tahu apakah mereka satu kepala divisi atau gimana. Kita kurang paham. Oke. Di sini untuk websitenya, buat teman-teman yang mau ngeliat produk Ulanzi lainnya bisa langsung ke websitenya aja, yaitu di www.ulanzi.com. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Oke, sini ada kartu ucapan Ulanzi Vlog Master Plan. Dan sini juga ada halaman sosial medianya, hanya ada di Facebook, yaitu Ulanzi. Kalau teman-teman mau cari ya. Dan ini untuk mini LED-nya. Ini ada user guide, coba kita keluarin dulu. Ada silica gel yang buat pengawet, dan ada quality control paste bahwa produk ini sudah lolos quality control teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk user guide-nya bahasa Inggris ya. Sini ada safety tips, ada warning, peringatan ya, jangan sampai gimana-gimana. Ada catatan penggunaan, spesifikasinya sama aja sama yang dibilang tadi. Dan sini ada part diagram, ada 4 part diagram. Yang pertama itu ada extensive groove, yang kedua ada switch on off untuk menyalamatikannya, yang ketiga ada battery buffer, dan yang keempat ada battery groove. Seperti oke. Ini ada penggunaan dan penjelasan seperti apa, tutorial gitu ya, seperti tutorial simple. Oke, segitu aja. Kita langsung lanjut ke barangnya ya. Ini dia. Oke, untuk bagian belakangnya, nih dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah ya. Nih, per satu baterai 1,5 volt. Bisa teman-teman langsung lihat di sini aja ya nih. 1,5 volt jelas. Oke. Dan biasanya saya kalau menggunakan lighting ini tuh, ini lumayan soft teman-teman, bisa teman-teman lihat. Baterai udah mau habis ya, udah mulai kedip. Oke. Lumayan soft ya, nggak terlalu pecah untuk cahaya lampunya. Oke, udah biasanya untuk saya memasang ini teman-teman. Ini bisa saya taruh di samping ya, seperti ini. Dan jangan sampai lupa ini diputar ke bagian atas, seperti ini. Dan teman-teman tinggal pasang aja holder. Kalau teman-teman menggunakan HP seperti ini, ada holder ya. Ini kita bisa langsung masukin aja. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa dikencangkan. Tuh, pasang HP, jangan lupa pasang juga kabel konektor ininya ya. Dan ya, tinggal colok, dan teman-teman tinggal langsung aja bikin video, atau teman-teman mau tambahin tripod di bawahnya juga bisa. Ya, seperti ini jadinya.
ini. Oke, itu kalau mau tripod dan temen bebas tripodnya. Dan saya sarankan untuk membeli holder smartphone-nya adalah beli holder yang ada shoe mountingnya seperti ini teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, yaitu ini adalah mikrofon cardioid dan juga ini ada mini LED. Ini untuk mikrofon dari merek Boya dan untuk mini LED-nya dari merek Ulanzi teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita mungkin kita mulai dari yang gede dulu ya, dari mikrofonnya. Oke, jadi mikrofon ini juga saya sudah pakai lumayan lama ya, sekitar 2 bulan 3 bulanan, dan mikrofon ini cukup bagus dan juga cukup membantu untuk membuat konten di outdoor ya teman-teman, khususnya di kayak lagi di jalan atau lagi di tempat yang terbuka. Itu ini untuk mensupport suara kalian itu lumayan bagus, jadi nggak terlalu bernoise juga, karena dia juga dikasih ini teman-teman bulu-bulunya ini, nanti kita lihat di dalam ya. Cukup oke untuk dipakai vlogger-vlogger yang suka traveling ya, karena ini mikrofon kualitasnya juga lumayan. Untuk under 300.000 mikrofon ini sangat saya recommended. Oke, kita dari bagian depannya dulu. Di sini ada mereknya ya, Boya. Dari sini ada scratch kodenya ya untuk cek ke originalitasannya. Kalau teman-teman beli, teman-teman bisa langsung scratch aja, terus teman-teman cek ke websitenya Boya, yaitu di www.boya-move.com teman-teman. Dan di sini tuh untuk modelnya adalah BY-MM1. Kalau teman-teman mau beli juga jangan sampai salah, untuk modelnya yaitu di BY-MM1, mereknya dari Boya. Seperti ini kotaknya. Oke, ini universal cardioid microphone. Dia kompatibel dengan smartphone, terus juga ada tablet juga bisa ya, selagi tabletnya support external mikrofon. Dan sini juga ada desktop atau laptop juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan dengan laptop ya, lagi di outdoor juga bisa. Dan sini juga ada DSLR ya, buat teman-teman videographer juga bisa menggunakan ini. Dan sini juga ada handycam buat teman-teman yang suka mengabadikan video momen-momen ya teman-teman. Oke, kita lihat bagian samping sini ada tulisannya BY-MM1. Bagian samping ada lagi BY-MM1, dan untuk bagian belakang sekarang, oke, kita baca dulu ya. Ini di bagian belakang ini ada fitur dan spesifikasinya teman-teman. Kita baca dari yang atasnya dulu. Ini ada fitur, ada 5 fitur yang diberikan ya. Kita lihat fitur yang pertama itu dia kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, consumer cam recorder, audio recorder, dan masih banyak lainnya lagi. Yang penting device-nya itu support external mikrofon ya teman-teman, dan juga jack-nya ada jack 3,5 mm, karena mikrofon ini menggunakan jack 3,5 mm teman-teman, seperti itu. Oke, itu untuk fitur yang pertama, yang juga barusan aja kita lihat di depan juga seperti ini ya, cuman ini lebih lengkapnya. Terus untuk fitur yang kedua ini, dia itu berbentuk compact dan juga ringan untuk ukuran dari external mic teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah portable microphone karena dia ringan dan juga compact dan mudah dibawa dan pastinya mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi teman-teman usah khawatir yang suka traveling pergi sana sini buat follow traveling contohnya. Dan ini juga kita sudah dikasihkan pouch ya teman-teman, wadahnya ya buat kita masukin mikrofonnya, dan pouchnya itu, kantongnya itu bisa kita masukin ke tas teman-teman, seperti itu. Oke, terus untuk ada sini ada fitur yang ketiga, bahannya dia itu menggunakan bahan metal ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahan mikrofonnya ini kokoh, karena bukan seperti mikrofon pada umumnya yang berbahan plastik seperti ini. Saya ada contoh juga nih, dia plastik teman-teman. Ini plastik ya. Ini plastik teman-teman. Juga kurang meyakinkan dan kurang kokoh, meskipun besar, cuman karena kualitasnya plastik semua ya, nggak ada bisi-bisinya. Palingan bisi ada seperti ini aja, baut gitu. Mungkin saya beli yang lebih kompak supaya mudah dibawa kemana-mana, yaitu ya ini dia, universal cardioid microphone dari Boya ini. Oke, terus untuk fitur yang keempat, di sini dia dengan baterai cukup fleksibel, jadi benar-benar sangat tidak meribetkan untuk penggunanya. Dan ini mikrofon saya sebelum ini dia menggunakan baterai teman-teman. Teman-teman lihat nih, tuh dengan baterai, jadi lumayan ribet juga ya kalau kehabisan baterai di tengah-tengah jalan gitu kan, harus beli baterai dulu. Enggak, kalau ini dia sudah input daya langsung ke dari
device teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi beli baterai ya. Itu nilai plusnya juga bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman. Dan untuk fitur yang terakhir itu fitur kelima, kita mendapatkan professional Fury windshield ya teman. Itu adalah seperti ini yang saya bilang bulu-bulu tadi, itu adalah namanya professional Fury windshield teman-teman. Oke, langsung ke spesifikasinya aja. Untuk pola patternnya cardioid ya, merekam dari 3 sisi yang berbeda, depan, kiri dan juga kanan. Terus untuk frekuensi respon ini 3512 kHz dengan sensitivitasnya ini di minus 40 decibel dan sinyal ke noise ratio-nya itu di 76 decibel dengan plug-in-nya itu di 3,5 mm. Dia menggunakan konektor TRS dan juga TRRS. Jadi teman-teman nggak boleh asal menggunakan kabel ya, karena dia kabelnya juga portable yang mudah dicopot pasang. Dan teman-teman nggak asal masukin kabel 3,5 mm karena yang bisa terbaca hanyalah kabel konektor TRS dan juga TRRS teman-teman. Dan kita juga sudah include di dalam, nanti kita lihat. Ini sih untuk dimensinya itu 22 mm x 81 mm dengan berat bersihnya aja yaitu hanya di 86 gram. Dan ini dikeluarkan oleh pabrikan yang bernama Sensei Gias Photo Industrial. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau cek produk-produk Boya lainnya, teman-teman bisa langsung ke websitenya aja di yang saya bilang di awal tadi, www.boya-mic.com atau bisa ke www.gias.com teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di sini ada posnya ya. Ini dia. Dan sini ada user manual atau manual book bisa dibilang. Sini Boya BM1. Kita lihat nih ada instruksi manual. Oke, terima kasih sudah membeli Boya BM1. Oke. Ada fitur yang sama aja main belakang tadi. Apa aja yang didapat nanti kita pasti dapat di dalam, nggak perlu kita baca cara instalasinya, penggunaannya ya. Dan sini ada diagram frekuensi responnya teman-teman. Buat teman-teman yang kepo sama diagram frekuensinya seperti ini ya. Di sini juga ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami problem, ada solusinya seperti gimana ya. Masih saya bahasa Cina. Oke, kita pinggirin aja, kita langsung ke barangnya teman-teman. Mau selama-lama. Seperti ini. Kita dapat pouchnya itu kulit teman-teman, liter kulit sintetis. Cuman ya lumayan lah, daripada harus kita langsung masukin gitu aja. Oke, di sini ada holdernya ya untuk pegangan mikrofonnya. Nggak lupa ada kabel konektornya dan mikrofon ya pastinya. Dan ini dia professional Fury windshield yang saya bilang. Nah ini dia, ini bulu-bulu teman-teman. Nah, jelas ya, bulu-bulu. Ini dalamnya juga ada foam busa gitu. Dan cara instalasinya adalah teman-teman masukin ini ke dalam ya. Dan pastinya ini ada di bagian atas, dan di bagian atas jika mau ingin memasang ini holdernya, pegangannya. Karena ini yang menentu suara kalian teman-teman. Bila ini ada di samping itu tidak jadi kardioid. Jadi kenapa harus di atas? Karena dia merekamnya di sini ya. Untuk mikrofon ini kiri kanan dan juga depan. Jadi pas. Dan untuk pemasangan kabel juga bisa sampai salah. Karena kalau bila teman-teman pasang yang untuk ke device itu pasangnya ke mikrofon, dan ini yang untuk mikrofon ke device, itu tidak akan keluar suara teman-teman. Jadi teman-teman harus pasang sesuai ya. Jadi teman-teman ini pasangnya ke mikrofon, yang untuk mikrofon ya yang bengkok yang seperti huruf L, dan yang lurus ini ke device teman-teman seperti itu. Dan selain itu ini juga bisa digunakan ke ya, menggunakan ke tripod. Kalau teman-teman menggunakan di desktop ya, teman tinggal colok aja ini ke sini dan tinggal colok ke desktop seperti itu. Waduh. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nanti untuk video review suaranya kita buatkan video short ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung nilai sendiri di video short setelah video ini diupload ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke barang selanjutnya. Kita pinggirin aja dulu. Ini dia ada mini LED dari Ulanzi. Kita lihat bagian depannya. Ulanzi Select. Dan untuk modelnya adalah W49 LED mini LED video light. Oke, saya juga makin sekitar 3 bulanan ya, sama dengan belinya dengan Boyanya ini. Karena apa? Karena lighting itu juga perlu teman-teman. Apalagi lighting itu benar-benar mempengaruhi hasil video teman-teman, karena harus
bener-bener pencahayaan yang cukup dan pas, dan juga kalau bisa halus, atau bisa orang-orang bilang itu soft lighting ya teman-teman. Seperti ini nih hitungannya sudah semi soft lighting, jadi teman-teman nggak perlu untuk cahayanya terlalu terang karena dia sudah terang, dan juga softnya itu tidak terlalu soft, jadi masih bisa untuk teman-teman edit warnanya lagi di aplikasi editing ya teman-teman. Oke, kita bagian bawahnya sini ada quality item /by Ulanzi. Untuk bagian atas ini ada spesifikasinya teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED dengan light source-nya itu di 49 LED bridge dengan color temperatur yang di 6000 K, illumination 800 lm, illumination angle di 60 derajat, light distance-nya bisa sampai 5 meter, cooling voltage di DC 3 volt dan power-nya 5 watt. Oke, sebelum saya lanjut lagi, kenapa dia pakai voltage DC 3 volt? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah teman-teman. Jadi satu baterai A2 itu dia itu sekitaran di 1,5 volt. Jadi total voltage-nya itu di 3 volt teman-teman, seperti itu. Jadi ini agak ribet teman-teman, harus siap cadangkan baterai ya. Takutnya kehabisan di tengah-tengah video, teman-teman bisa ganti langsung baterainya, seperti itu. Oke, di belakang ini ada fitur teman-teman, 3 fitur menarik, yaitu 3 cold shoe mounting. Jadi dia bisa ditambahin aksesoris. Oke, ini tambahin mikrofon. Saya juga biasa gitu, saya tambahin mikrofon di bagian sampingnya. Dan dia juga bisa digunakan untuk di gimbal. Dan yang ketiga, dia ini perfect for filmmaking. Jadi ini bisa dibilang bagus, berguna untuk pembuatan film, seperti itulah. Dan produk ini made in China, sama aja sama Boya tadi ya. Oke, dan untuk pabriknya itu Shenzhen Ulanzi Teknologi. Kalau yang tadi Shenzhen Just Boto Industrial, sama-sama nama Shenzhen nih. Kita juga kurang tahu apakah mereka satu kepala divisi atau gimana, kita kurang paham. Oke, di sini untuk websitenya, buat teman-teman yang mau ngeliat produk Ulanzi lainnya bisa langsung ke websitenya aja, yaitu di www.ulanzi.com. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Oke, sini ada kartu ucapan Ulanzi Vlog Master Plan, dan sini juga ada halaman sosial medianya, hanya ada di Facebook, yaitu Ulanzi. Buat teman-teman mau cari ya. Dan ini untuk mini LED-nya. Ini ada user guide, coba kita keluarin dulu. Ada silika gel yang buat pengawet, dan ada quality control paste bahwa produk ini sudah lolos quality control teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk user guide-nya bahasa Inggris ya. Sini ada safety tips, ada warning, peringatan ya, jangan sampai gimana-gimana. Ada catatan penggunaan, spesifikasi yang sama aja sama yang dibilang tadi. Dan sini ada part diagram, ada 4 part diagram. Yang pertama itu ada extensive groove, yang kedua ada switch on off untuk menyalamatkannya, yang ketiga ada battery groover, dan yang keempat ada battery groove. Seperti oke, ini ada penggunaan dan untuk penjelasan seperti apa, tutorial gitu ya, seperti tutorial simple. Oke, segitu aja. Kita langsung lanjut ke barangnya ya teman. Ini dia. Oke, untuk bagian belakangnya nih dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah ya. Ini per satu baterai 1,5 volt. Bisa teman-teman langsung lihat di sini aja ya. 1,5 volt jelas. Oke. Dan biasanya saya kalau menggunakan lighting ini tuh, ini lumayan soft teman-teman, bisa teman-teman lihat. Baterai udah mau habis nih, udah mulai kedip. Oke, lumayan soft ya, nggak terlalu pecah untuk cahaya lampunya. Oke, dan biasanya untuk saya memasang ini teman-teman, ini bisa saya taruh di samping ya, seperti ini. Dan jangan sampai lupa ini diputar ke bagian atas seperti ini. Dan teman-teman tinggal pasang aja holder. Kalau teman-teman mau digunakan ke HP, seperti ini ada holdernya. Ini kita bisa langsung masukin aja. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa dikencangkan. Tuh, pasang HP, jangan lupa pasang juga kabel konektor ininya ya. Dan ya, tinggal colok.
dan teman-teman tinggal langsung aja bikin video, atau teman-teman mau tambahin tripod di bawahnya juga bisa. Nah seperti ini jadinya, seperti ini. Oke, itu kalau mau tripod dan teman-teman bebas tripodnya. Dan saya sarankan untuk membeli holder smartphone adalah beli holder yang ada shoe mountingnya seperti ini teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, yaitu ini adalah mikrofon cardioid dan juga ini ada mini LED. Ini untuk mikrofon dari merek Boya dan untuk mini LED-nya dari merek Ulanzi teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita mungkin kita mulai dari yang gede dulu ya, dari mikrofonnya. Oke, jadi mikrofon ini juga saya sudah pakai lumayan lama ya, sekitar 2 bulan 3 bulanan, dan mikrofon ini cukup bagus dan juga cukup membantu untuk membuat konten di outdoor ya teman-teman, khususnya di kayak lagi di jalan atau lagi di tempat yang terbuka. Itu ini untuk mensupport suara kalian itu lumayan bagus, jadi nggak terlalu bernoise juga, karena dia juga dikasih ini teman-teman nih, bulu-bulunya ini, nanti kita lihat di dalam ya. Cukup oke untuk dipakai vlogger-vlogger yang suka traveling ya, karena ini mikrofon kualitasnya juga lumayan. Untuk under 300.000 mikrofon ini sangat saya recommend. Oke, kita lihat dari bagian depannya dulu. Di sini ada mereknya ya, Boya. Dari sini ada scratch kodenya ya untuk cek ke originalitasnya. Kalau teman-teman beli, teman-teman bisa langsung scratch aja, terus teman-teman cek ke websitenya Boya, yaitu di www.boyastripmic.com teman-teman. Dan di sini tuh untuk modelnya adalah BY-MM1. Kalau teman-teman mau beli juga jangan sampai salah, untuk modelnya yaitu di BY-MM1, mereknya dari Boya. Seperti ini kotaknya. Oke, ini universal cardioid microphone. Dia kompatibel dengan smartphone, terus juga ada tablet juga bisa ya, selagi tabletnya support external microphone. Dan sini juga ada desktop atau laptop juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan dengan laptop ya, lagi di outdoor juga bisa. Dan sini juga ada DSLR ya, buat teman-teman videographer juga bisa menggunakan ini. Dan sini juga ada handycam buat teman-teman yang suka mengabadikan video momen-momen ya teman-teman. Oke, kita lihat bagian samping. Sini ada tulisannya BY-MM1, bagian samping ada lagi BY-MM1, dan untuk bagian belakang sekarang kita baca dulu ya. Ini di bagian belakang ini ada fitur dan spesifikasinya teman-teman. Kita baca dari yang atasnya dulu. Ini ada fitur, ada 5 fitur yang diberikan ya. Kita lihat fitur yang pertama itu dia kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, consumer cam recorder, audio recorder, dan masih banyak lainnya lagi. Yang penting device-nya itu support external mikrofon ya teman-teman, dan juga jack-nya ada jack 3,5 mm, karena mikrofon ini menggunakan jack 3,5 mm teman-teman, seperti itu. Oke, itu untuk fitur yang pertama, yang juga barusan aja kita lihat di depan juga seperti ini ya, cuman lebih lengkapnya. Terus untuk fitur yang kedua ini, dia itu berbentuk compact dan juga ringan untuk ukuran dari external mic teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah portable microphone karena dia ringan dan juga compact dan mudah dibawa dan pastinya mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi teman-teman usah khawatir yang suka traveling pergi sana sini buat vlog traveling contohnya. Dan ini juga kita sudah dikasihkan pouch ya teman-teman, wadahnya ya buat kita masukin mikrofonnya, dan pouchnya itu, kantongnya itu bisa kita masukin ke tas teman-teman, seperti itu. Oke, terus untuk ada sini ada fitur yang ketiga, bahannya dia itu menggunakan bahan metal ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahan mikrofonnya ini kokoh, karena bukan seperti mikrofon pada umumnya yang berbahan plastik seperti ini. Saya ada contoh juga nih, dia plastik teman-teman. Ini plastik ya. Ini plastik teman-teman. Jadi kurang meyakinkan dan kurang kokoh, meskipun besar, cuman karena kualitasnya plastik semua ya, nggak ada bisi-bisinya. Palingan bisi ada seperti ini aja, baut gitu. Makanya saya beli yang lebih kompak supaya mudah dibawa kemana-mana, yaitu ini dia universal cardioid microphone dari Boya ini. Oke, terus untuk fitur yang keempat, di sini dia menggunakan baterai cukup fleksibel, jadi benar-benar sangat tidak meribetkan untuk penggunanya. Dan ini mikrofon saya sebelumnya ini dia menggunakan baterai teman-teman. Teman-teman lihat nih, tuh dengan baterai, jadi lumayan ribet juga ya kalau kehabisan baterai di tengah-tengah jalan gitu kan, harus beli baterai dulu.
Nggak, kalau ini dia sudah input daya langsung ke dari device-nya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi beli baterai ya. Itu nilai plusnya juga bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman. Dan untuk fitur yang terakhir itu fitur kelima, kita mendapatkan professional view rewind shield ya teman-teman. Itu adalah seperti ini yang saya bilang bulu-bulu tadi, itu adalah namanya professional view rewind shield teman-teman. Oke, langsung ke spesifikasinya aja. Untuk pola patternnya cardioid ya, merekam dari 3 sisi yang berbeda, depan, kiri dan juga kanan. Terus untuk frekuensi respon ini 35-18 Hz dengan sensitivitasnya ini di minus 40 decibel, dan sinyal ke noise ratio-nya itu di 76 decibel dengan plug-in-nya itu di 3,5 mm. Dia menggunakan konektor TRS dan juga TRRS. Jadi teman-teman nggak boleh asal menggunakan kabel ya, karena dia kabelnya kan juga portable yang mudah dicopot pasang. Dan teman-teman nggak asal masukin kabel 3,5 mm, karena yang bisa terbaca hanyalah kabel konektor TRS dan juga TRRS teman-teman. Dan kita juga sudah include di dalam, nanti kita lihat. Ini sih untuk dimensinya itu 22 mm x 81 mm dengan berat bersihnya aja itu hanya di 86 gram. Dan ini dikeluarkan oleh pabrikan yang bernama Sensei Jazz Photo Industrial. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau cek produk-produk Boya lainnya, teman-teman bisa masuk ke websitenya aja di yang saya bilang di awal tadi, www.boya-mic.com atau bisa ke www.jazz.com teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di sini ada postnya ya. Ini dia. Dan sini ada user manual atau manual book bisa dibilang. Sini Boya BM1. Kita lihat nih ada instruksi manual. Oke, terima kasih sudah membeli Boya BM1. Oke. Ada fitur yang sama aja main belakang tadi. Apa aja yang dapat nanti kita pasti dapat di dalam, nggak perlu kita baca cara instalasinya, penggunaannya ya. Dan sini ada diagram frekuensi responnya teman-teman. Buat teman-teman yang kipu sama diagram frekuensinya seperti ini ya. Di sini juga ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami problem, ada solusinya seperti gimana ya. Dan sisanya bahasa Cina. Oke, kita pinggirin aja, kita langsung ke barangnya teman-teman. Mau selama-lama. Seperti ini. Ini kita dapat pouchnya itu kulit teman-teman, liter quick sintetis. Cuman ya lumayan lah, daripada harus kita langsung masukin gitu aja. Oke, di sini ada holdernya ya untuk pegangan mikrofonnya. Nggak lupa ada kabel konektornya dan mikrofon ya pastinya. Dan ini dia professional view rewind shield yang saya bilang. Nah ini dia, ini bulu-bulu teman-teman. Nah, jelas ya, bulu-bulu. Di dalamnya juga ada foam busa gitu. Dan cara instalasinya adalah teman-teman masukin ini ke dalam ya. Dan pastinya ini ada di bagian atas, dan di bagian atas jika mau ingin memasang ini holdernya, pegangannya. Karena ini yang menentu suara kalian teman-teman. Bila ini ada di samping itu tidak jadi kardioid. Jadi kenapa harus di atas? Karena dia merekamnya di sini ya. Untuk mikrofon ini kiri kanan dan juga depan. Jadi pas. Dan untuk pemasangan kabel itu jangan sampai salah. Karena kalau bila teman-teman pasang yang untuk ke device itu masangnya ke mikrofon, dan ini yang untuk mikrofon ke device, itu tidak akan keluar suara teman-teman. Jadi teman-teman harus pasang sesuai ya. Jadi teman-teman ini pasangnya ke mikrofon, yang untuk mikrofon ya yang bengkok yang seperti huruf L, dan yang lurus ini ke device teman-teman seperti itu. Dan selain itu ini juga bisa digunakan ke ya, gunakan ke tripod. Kalau teman-teman menggunakan di desktop ya, teman-teman tinggal colok aja ini ke sini dan tinggal colok ke desktop seperti itu. Waduh. Oke teman-teman, seperti itu ya. Oke, nanti untuk video review suaranya kita buatkan video short ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung nilai sendiri di video short setelah video ini diupload ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke barang selanjutnya. Ini kita pinggirin aja dulu. Ini dia ada mini LED dari Ulanzi. Kita lihat bagian depannya. Ulanzi Select.
Dan untuk modelnya adalah W49 LED mini LED video light. Kayak saya juga makin sekitar 3 bulanan ya, sama dengan belinya dengan boyanya ini. Karena apa? Karena lighting itu juga perlu teman-teman, apalagi lighting itu benar-benar mempengaruhi hasil video teman-teman, karena harus benar-benar pencahayaan yang cukup dan pas, dan juga kalau bisa halus, atau bisa orang-orang bilang itu soft lighting ya teman-teman. Seperti ini nih hitungannya sudah semi soft lighting, jadi teman-teman nggak perlu untuk cahayanya terlalu terang karena dia sudah terang, dan juga softnya itu tidak terlalu soft, jadi masih bisa untuk teman-teman edit warnanya lagi di aplikasi editing ya teman-teman. Oke, kita bagian bawahnya sini ada quality item /BO Ulanzi. Untuk bagian atas ini ada spesifikasinya teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED dengan light source-nya itu di 49 LED bridge dengan color temperatur yang di 6000 K, luminance 800 lm, luminance angle di 60 derajat, light distance-nya bisa sampai 5 meter, clocking voltage-nya di DC 3 volt dan power-nya 5 watt. Oke, sebelum saya lanjut lagi, kenapa dia clocking voltage DC 3 volt? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah teman-teman. Jadi satu baterai A2 itu dia itu sekitaran di 1,5 volt, jadi total voltage-nya itu di 3 volt teman-teman, seperti itu. Jadi ini agak ribet teman-teman, harus siap cadangkan baterai ya, takutnya kehabisan di tengah-tengah video, teman-teman bisa ganti langsung baterainya, seperti itu. Oke, di belakang ini ada fitur teman-teman, 3 fitur menarik, yaitu 3 cold shoe mounting, dia bisa ditambahin aksesoris. Kini tambahin mikrofon, saya juga biasa gitu, saya tambahin mikrofon di bagian sampingnya, dan dia juga bisa digunakan untuk di gimbal. Dan yang ketiga, dia ini perfect for filmmaking, jadi ini bisa dibilang bagus, berguna untuk pembuatan film, seperti itulah. Dan produk ini made in China, sama aja sama boya tadi ya. Oke, dan untuk pabriknya itu Shenzhen Ulanzi Teknologi. Kalau yang tadi Shenzhen Jias Foto Industrial, sama-sama nama Shenzhen nih. Kita juga kurang tahu apakah mereka satu kepala divisi atau gimana, kita kurang paham. Oke, di sini untuk websitenya, buat teman-teman yang mau ngeliat produk Ulanzi lainnya bisa langsung ke websitenya aja, yaitu di www.ulanzi.com. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Oke, sini ada kartu ucapan Ulanzi Vlog Master Plan, dan sini juga ada halaman sosial medianya, hanya ada di Facebook, yaitu Ulanzi. Buat teman-teman mau cari ya. Dan ini untuk mini LED-nya. Ini ada user guide, coba kita keluarin dulu. Ada silica gel ya buat pengawet, dan ada quality control paste bahwa produk ini sudah lolos quality control teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk user guide-nya bahasa Inggris ya. Ini ada safety tips, ada warning, peringatan ya, jangan sampai gimana-gimana, ada catatan penggunaan, spesifikasinya sama aja sama yang dibilang tadi. Dan sini ada part diagram, ada 4 part diagram. Yang pertama itu ada extensive groove, yang kedua ada switch on off untuk menyalamatikannya, yang ketiga ada battery groover, dan yang keempat ada battery groove. Seperti oke, ini ada penggunaan dan untuk penjelasan seperti apa, tutorial gitu ya, tutorial simple. Oke, segitu aja, kita langsung lanjut ke barangnya ya. Ini ya. Oke, untuk bagian belakangnya ini dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah ya. Ini per satu baterai 1,5 volt. Bisa teman-teman langsung lihat di sini aja ya nih. 1,5 volt jelas. Oke. Dan biasanya saya kalau menggunakan lighting ini tuh, ini lumayan soft teman-teman, bisa teman-teman lihat. Baterai udah mau habis nih, udah mulai kedip. Oke, lumayan soft ya, nggak terlalu pecah untuk cahaya lampunya. Oke, dan biasanya untuk saya memasang ini teman-teman, ini bisa saya taruh di samping ya, seperti ini. Dan jangan sampai lupa ini diputar ke bagian atas, seperti ini. Dan teman-teman tinggal pasang aja holder. Kalau teman-teman mau digunakan ke HP, seperti ini ada holder ya.
Ini kita bisa langsung masukin aja. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa dikencangkan. Tuh, pasang HP, jangan lupa pasang juga kabel konektor ininya ya. Nah, ya, tinggal colok dan ini tinggal langsung aja bikin video, atau teman-teman mau tambahin tripod di bawahnya juga bisa. Ya, seperti ini jadinya. Seperti ini. Oke, untuk kalau mau tripod dan teman-teman bebas tripodnya. Dan saya sarankan untuk membeli holder smartphone adalah beli holder yang ada shoe mountingnya seperti ini, teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, yaitu ini adalah mikrofon cardioid dan juga ini ada mini LED. Ini untuk mikrofon dari merek Boya dan untuk mini LED-nya dari merek Ulanzi, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita mungkin kita mulai dari yang gede dulu ya, dari mikrofonnya. Oke, di mikrofon ini juga saya sudah pakai lumayan lama ya, sekitar 2 bulan 3 bulanan, dan mikrofon ini cukup bagus dan juga cukup membantu untuk membuat konten di outdoor ya teman-teman, khususnya di kayak lagi di jalan atau lagi di tempat yang terbuka. Itu ini untuk mensupport suara kalian itu lumayan bagus, jadi nggak terlalu bernoise juga, karena dia juga dikasih ini teman-teman nih bulu-bulunya ini, nanti kita lihat di dalam. Ya cukup oke untuk dipakai vlogger-vlogger yang suka traveling ya, karena ini mikrofon kualitasnya juga lumayan. Untuk under 300.000 mikrofon ini sangat saya recommended. Oke, kita lihat dari bagian depannya dulu. Sini ada mereknya ya, Boya. Dari sini ada scratch kodenya ya untuk cek ke originalitasannya. Kalau teman-teman beli, teman-teman bisa langsung scratch aja. Terus teman-teman cek ke websitenya Boya, yaitu di www.boyastripmic.com teman-teman. Dan di sini tuh untuk modelnya adalah BY-MM1. Kalau teman-teman mau beli juga jangan sampai salah, untuk modelnya yaitu di BY-MM1, mereknya dari Boya. Seperti ini kotaknya. Oke, ini universal cardioid mikrofon. Dia kompatibel dengan smartphone, terus juga ada tablet juga bisa ya, selagi tabletnya support eksternal mikrofon. Dan sini juga ada desktop atau laptop juga bisa teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan dengan laptop ya, lagi di outdoor juga bisa. Dan sini juga ada DSLR ya, buat teman-teman videographer juga bisa menggunakan ini. Dan sini juga ada handycam buat teman-teman yang suka mengabadikan video momen-momen ya teman-teman. Oke, kita lihat bagian samping. Sini ada tulisannya BY-MM1. Bagian samping ada lagi BY-MM1. Dan untuk bagian belakang sekarang, oke, kita baca dulu ya. Ini bagian belakang ini ada fitur dan spesifikasinya teman-teman. Kita baca dari yang atasnya dulu. Ini ada fitur, ada 5 fitur yang diberikan ya. Kita lihat fitur yang pertama itu dia kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, consumer cam recorder, audio recorder, dan masih banyak lainnya lagi. Yang penting device-nya itu support eksternal mikrofon ya teman-teman, dan juga jack-nya ada jack 3,5 mm, karena mikrofon ini menggunakan jack 3,5 mm teman-teman, seperti itu. Oke, itu untuk fitur yang pertama, yang juga barusan aja kita lihat di depan juga seperti ini ya, cuman ini lebih lengkapnya. Terus untuk fitur yang kedua ini, dia itu berbentuk compact dan juga ringan untuk ukuran directional mic teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah portable microphone karena dia ringan dan juga compact dan mudah dibawa dan pastinya mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi teman-teman usah khawatir yang suka traveling pergi sana sini buat full traveling contohnya. Dan ini juga kita sudah dikasihkan pouch ya teman-teman, wadahnya ya buat kita masukin mikrofonnya, dan pouchnya itu, kantongnya itu bisa kita masukin ke tas teman-teman, seperti itu. Oke, terus untuk ada sini ada fitur yang ketiga, bahannya dia itu menggunakan bahan metal ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahan mikrofonnya ini kokoh, karena bukan seperti mikrofon pada umumnya yang berbahan plastik seperti ini. Saya ada contoh juga nih, dia plastik teman-teman. Ini plastik ya. Ini plastik teman-teman. Juga kurang meyakinkan dan kurang kokoh, meskipun besar, cuman karena kualitasnya plastik semua ya, nggak ada besi-besinya. Palingan besi ada seperti ini aja, baut gitu. Makanya saya beli yang lebih kompak supaya mudah dibawa kemana-mana, yaitu ya ini dia, universal cardioid mikrofon dari Boya ini. Oke, terus untuk fitur yang keempat, di sini dia menggunakan baterai cukup fleksibel, jadi benar-benar sangat
tidak meribetkan untuk penggunanya. Bila ini mikrofon saya sebelumnya ini dia menggunakan baterai teman-teman. Teman-teman lihat nih, tuh dengan baterai. Jadi lumayan ribet juga ya kalau kehabisan baterai di tengah-tengah jalan gitu kan, harus beli baterai dulu. Nggak, kalau ini dia sudah input daya langsung ke dari device-nya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi beli baterai ya. Itu nilai plusnya juga bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman. Dan untuk fitur yang terakhir itu fitur kelima, kita mendapatkan professional Fury windshield ya teman-teman. Itu adalah seperti ini ya, saya bilang bulu-bulu tadi itu adalah namanya professional Fury windshield teman-teman. Oke, langsung ke spesifikasinya aja. Untuk pola patternnya cardioid ya, merekam dari 3 sisi yang berbeda, depan, kiri dan juga kanan. Terus untuk frekuensi respon ini 35-18 kHz dengan sensitivitasnya ini di minus 40 decibel, dan sinyal ke noise ratio-nya itu di 76 decibel, dengan plug-in-nya itu di 3,5 mm. Dia menggunakan konektor TRS dan juga TRRS. Jadi teman-teman nggak boleh asal menggunakan kabel ya, karena dia kabelnya juga portable yang mudah dicopot pasang. Dan teman-teman nggak asal masukin kabel 3,5 mm, karena yang bisa terbaca hanyalah kabel konektor TRS dan juga TRRS teman-teman. Dan kita juga sudah include di dalam, nanti kita lihat. Di sini untuk dimensinya itu 22 mm x 81 mm dengan berat bersihnya aja itu hanya di 86 gram. Dan ini dikeluarkan oleh pabrikan yang bernama Sensei Gias Photo Industrial. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau cek produk-produk Boya lainnya, teman-teman bisa masuk ke websitenya aja di yang saya bilang di awal tadi, www.boyastripmic.com, atau bisa ke www.gias.com teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada posnya ya, ini dia. Di sini ada user manual atau manual book bisa dibilang. Sini Boya BM1, kita lihatnya ada instruksi manual. Oke, terima kasih sudah membeli Boya BM1. Oke, ada fitur yang sama aja main belakang tadi. Apa aja yang dapat nanti kita pasti dapat di dalam, nggak perlu kita baca cara instalasinya, penggunaannya ya. Dan sini ada diagram frekuensi responnya teman-teman. Buat teman-teman yang kipu sama diagram frekuensinya seperti ini ya. Di sini juga ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami problem, ada solusinya seperti gimana ya. Dan sisanya bahasa Cina. Oke, kita pinggirin aja, kita langsung ke barangnya teman-teman. Mau selama-lama. Seperti ini. Kita dapat pouchnya itu kulit teman-teman, kulit sintetis, cuman ya lumayan lah, daripada harus kita langsung masukin gitu aja. Oke, di sini ada holdernya ya untuk pegangan mikrofonnya, nggak lupa ada kabel konektornya dan mikrofonnya pastinya. Dan ini dia professional Fury windshield yang saya bilang. Nah ini dia, ini bulu-bulu teman-teman. Nah jelas ya, bulu-bulu. Di dalamnya juga ada foam busa gitu. Dan cara instalasinya adalah teman-teman masukin ini ke dalam ya. Dan pastinya ini ada di bagian atas, dan di bagian atas jika mau ingin memasang ini holdernya, pegangannya. Karena ini yang menentu suara kalian teman-teman. Bila ini ada di samping itu tidak jadi kardioid. Jadi kenapa harus di atas, karena dia merekamnya di sini ya, untuk mikrofon ini kiri kanan dan juga depan, jadi pas. Dan untuk memasangkan kabel itu bisa sampai salah, karena kalau lihat teman-teman pasang yang untuk ke device itu masangnya ke mikrofon, dan ini yang untuk mikrofon ke device itu tidak akan keluar suara teman-teman. Jadi teman-teman harus pasang sesuai ya. Jadi teman-teman ini pasangnya ke mikrofon, yang untuk mikrofon ya yang bengkok yang seperti huruf L, dan yang lurus ini ke device teman-teman, seperti itu. Dan selain itu ini juga bisa digunakan ke ya, gunakan ke tripod. Kalau teman-teman menggunakan di desktop ya, teman-teman tinggal colok aja ini sini dan tinggal colok ke desktop seperti itu. Waduh. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nanti untuk video review suaranya kita buatkan video short ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung nilai sendiri di video short setelah video ini diupload ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke barang selanjutnya. Kita pinggirin aja dulu. Ini dia ada mini LED dari Ulanzi. Kita lihat bagian depannya.
dan untuk modelnya adalah W49 LED mini LED video light. Oke, kayak saya juga makin sekitar 3 bulanan ya, sama dengan belinya dengan boyanya ini. Karena apa? Karena lighting itu juga perlu teman-teman, apalagi lighting itu benar-benar mempengaruhi hasil video teman-teman, karena harus benar-benar pencahayaan yang cukup dan pas, dan juga kalau bisa halus, atau bisa orang-orang bilang itu soft lighting ya teman-teman. Seperti ini nih hitungannya sudah semi soft lighting, jadi teman-teman nggak perlu untuk cahayanya terlalu terang karena dia sudah terang, dan juga softnya itu tidak terlalu soft, jadi masih bisa untuk teman-teman edit warnanya lagi di aplikasi editing ya teman-teman. Oke, kita bagian bawahnya sini ada quality item / BO Ulanzi. Untuk bagian atas ini ada spesifikasinya teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED dengan light source-nya itu di 49 LED bridge dengan color temperatur yang 6000 K, illuminasi 800 lm, illuminasi angle di 60 derajat, light distance-nya bisa sampai 5 meter, clocking voltage-nya di DC 3 volt dan power 5 watt. Oke, sebelum saya lanjut lagi, kenapa dia pakai voltage DC 3 volt? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah teman-teman. Jadi satu baterai A2 itu dia itu sekitaran di 1,5 volt, jadi total voltage-nya itu di 3 volt teman-teman, seperti itu. Jadi ini agak ribet teman-teman, harus siap cadangkan baterai ya, takutnya kehabisan di tengah-tengah video, teman-teman bisa ganti langsung baterainya, seperti itu. Oke, di belakang ini ada fitur teman-teman, 3 fitur menarik, yaitu trickle zoom mounting, dia bisa ditambahin aksesoris. Ini tambahin mikrofon, saya juga biasa gitu, saya tambahin mikrofon di bagian sampingnya, dan dia juga bisa digunakan untuk di gimbal. Dan yang ketiga, dia ini perfect for filmmaking, jadi ini bisa dibilang bagus, berguna untuk pembuatan film, seperti itulah. Dan produk ini made in China, sama aja sama Boya tadi ya. Oke, dan untuk pabriknya itu Shenzhen Ulanzi Teknologi. Kalau yang tadi Shenzhen Jias Foto Industrial, sama nama Shenzhen nih, kita juga kurang tahu apakah mereka satu kepala divisi atau gimana, kita kurang paham. Oke, di sini untuk websitenya, buat teman-teman yang mau ngeliat produk Ulanzi lainnya bisa langsung ke websitenya aja, yaitu di www.ulanzi.com. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Oke, sini ada kartu ucapan Ulanzi Vlog Master Plan, dan sini juga ada halaman sosial medianya, hanya ada di Facebook, yaitu Ulanzi. Buat teman-teman mau cari ya. Dan ini untuk mini LED nya, ini ada user guide, coba kita keluarin dulu. Ada silica gel ya buat pengawet, dan ada quality control paste bahwa produk ini sudah lolos quality control teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk user guide nya bahasa Inggris ya. Sini ada safety tips, ada warning, peringatan ya, jangan sampai gimana-gimana. Ada catatan penggunaan, spesifikasi yang sama aja sama yang dibilang tadi. Dan sini ada part diagram, ada 4 part diagram. Yang pertama itu ada extensive groove, yang kedua ada switch on off untuk menyala matikannya, yang ketiga ada battery buffer, dan yang keempat ada battery groove. Seperti oke. Ini ada penggunaan dan untuk angle-angle seperti apa, tutorial gitu ya, seperti tutorial simple. Oke, segitu aja. Kita langsung lanjut ke barangnya ya bro. Ini dia. Oke, untuk bagian belakangnya, nih dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah 2 buah ya. Ini per satu baterai 1,5 volt. Bisa teman-teman langsung lihat di sini aja ya nih. 1,5 volt jelas. Oke. Dan biasanya saya kalau menggunakan lighting ini tuh, ini lumayan soft teman-teman, bisa teman-teman lihat. Berarti saya udah mau habis nih, udah mulai kedap-kedip. Oke, lumayan soft ya, nggak terlalu pecah untuk cahaya lampunya. Oke, dan biasanya untuk saya memasang ini teman-teman, ini bisa saya taruh di samping ya, seperti ini. Dan jangan sampai lupa ini diputar ke bagian atas, seperti ini.
dan teman-teman tinggal pasang aja holder. Kalau teman-teman menggunakan HP seperti ini, ada holdernya. Ini kita bisa langsung masukin aja. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa dikencangkan. Sebelum pasang HP, jangan lupa pasang juga kabel konektor ini ya. Dan ya, tinggal colok dan teman-teman tinggal langsung aja bikin video, atau teman-teman mau tambahin tripod di bawahnya juga bisa. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini. Oke, kalau mau tripod dan teman-teman bebas tripodnya. Dan saya sarankan untuk membeli holder smartphone adalah beli holder yang ada shoe mountingnya seperti ini teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, thanks for watching and see you.